di lubuk hati yang paling dalam, saya ingin sekali bupati yang terpilih adalah bupati yang benar-benar mengikhlaskan diri, mengikrarkan diri untuk berjuang maksimal, memenuhi kewajibannya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Ya, terima kasih. Kalau ditanya kenapa milih Bogor, memang jawabannya adalah bahwa memang saya sudah lama di Bogor, satu. Kedua, saya juga harus berterima kasih ke Bogor bahwa saya diberikan istri asli Bogor di Puraseda sana. Kemudian kenapa milih Bogor? Karena Bogor alhamdulillah saya sudah kenal di seluruh pelosok. 40 kecamatan, 435 desa, alhamdulillah sudah saya datangi semua dan lihat semua kondisi masyarakatnya. Dan menurut saya Bogor ini menantang. Sangat banyak tantangan untuk kita perbaiki hidup dan kehidupan masyarakat ketika kita menjadi leader di Bogor ini. Itu jawaban pertama. Yang kedua, kenapa milih Bogor? Karena memang saya sejatinya memang sudah berpolitik di Bogor sejak saya masuk dunia politik. Menjadi tim sukses teman-teman pada pilkada yang lama. Kemudian saya juga caleg DPR RI. Dan akhirnya kemudian saya putuskan bahwa Bogor ini ada tempat saya untuk ikut menawarkan diri kepada masyarakat bahwa Sul Haji ini adalah salah satu pilihan. Tentu dengan pengalaman-pengalaman dan kapasitas yang saya miliki. Saya kira itu. Ya, tentu saya akan memberikan sebuah filosofi sebenarnya. Kalau di ilmu ilmu pekerjaan pembangunan, kita ada yang kita kenal, yang kita sebut sebagai network planning. Network planning dalam ilmu akademis itu adalah bagaimana membuat perencanaan tertata rapi, terstruktur, dan efektivitas maksimal, efisiensi maksimal untuk mencapai tujuan. Nah, Bogor ini dengan cakupan yang luar biasa tadi disebutkan, 40 kecamatan, kemudian 435 desa, tentu butuh manajemen yang optimal. Nah, teman-teman sekalian, ingin saya sampaikan bahwa membangun Bogor ini memang perlu kepiawaian kita sebagai manajer. Ibarat, saya ingin menyampaikan pengibaratan, ibarat membangun bangunan 40 lantai, kebetulan Bogor ini 40 kecamatan, maka kualitas tim yang harus dibangun, manajer yang mengerjakannya harus mampu mengerjakan 40 lantai. Tentu dengan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki. Nah, saya kira itu. Jadi, kalau kemudian yang masuk menjadi pemenang tender mengerjakan 40 lantai ini, kapasitasnya atau kelasnya hanya untuk mampu membangun 10 lantai, maka Bogor tidak akan mampu terbangun secara maksimal. Nah, itulah juga kemudian yang mendasari kenapa kemudian banyak wilayah merasa tidak puas. Karena ternyata grup atau pemenang tender, sebut saja gitu, pemerintah yang berjalan, itu kapasitasnya tidak mampu untuk mengerjakan secara maksimal. Yang tadi saya sebutkan 40 kecamatan. Nah, saya kira tentu sistemnya harus dibenahi. Saya kira itu. Tentu tidak serta-merta. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan hidup saya berpolitik, dimulai memang di awalnya bahwa keluarga melihat, waduh ini Bapak menghabiskan energi dan waktunya sekaligus menghabiskan logistik sebenarnya kalau berpolitik. Nah, ingin saya sampaikan bahwa hari ini alhamdulillah proses pilkada ini saya ikut di dalam kontestasi ini
dukungan keluarga sudah saya dapatkan. Alhamdulillah, karena memang prosesnya panjang tadi. Saya sejak awal bersama istri dan keluarga semua berinteraksi maksimal di beberapa kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebut saya mendukung pendidikan, mendukung kesehatan, kemudian masuk di organisasi kemasyarakatan. Juga keluarga melihat bahwa sudah terbiasa keluarga bahwa kegiatan-kegiatan ini ternyata manfaat sekaligus kepada kita, sekaligus kepada masyarakat. Saya meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, itu alhamdulillah keluarga juga mendukung. Saya kira terkait pilkada ini, keluarga besar saya sangat mendukung. Insya Allah, sahabat-sahabat semua adalah bagian dari keluarga saya, dan support mereka luar biasa. Saya adalah, meskipun belakangan munculnya, baru 10 hari ini, tapi kemudian saya adalah sosok yang sahabat-sahabat semua melihat bahwa ini sosok yang mungkin menawarkan lebih sebagai salah satu alternatif pilihan masyarakat Bogor. Ya, di awalnya memang alhamdulillah saya pertama kali daftar, ambil formulir ya di PKB, dan alhamdulillah ketua PKB sangat welcome, dan teman-teman PKB juga merasa terapresiasi saya ikut mendaftar, dan kemudian saya buktikan bahwa keseriusan saya sudah saya kembalikan formulir. Kedua, kemudian yang membuka diri untuk membuka pendaftaran, membuka seleksi, mereka di dalam memilih siapa-siapa yang terbaik untuk bisa memimpin Bogor, itu adalah P3. Alhamdulillah, P3 juga prosesnya sudah berjalan, pengembalian formulir juga sudah saya sampaikan. Kemudian partai lain, PDI, kami sudah diskusi silaturahmi, PDI Perjuangan, kebetulan alhamdulillah kami juga membangun komunikasi yang baik, dan saya kira ini juga menjadi sebuah potensi tentunya ke depan akan terbuka peluang untuk kami juga bersama-sama. Partai lain, PKS, kami juga sudah silaturahmi ke PKS, ke DPP, dan dalam waktu dekat kami secara resmi akan datang berkunjung bersama tim ke DPC PKS. Nah, kembali mungkin akan ditanyakan terkait partai saya memang kader Golkar. Insya Allah saya sebagai kader Golkar tetap akan membawa panji-panji Golkar yang kemudian akan mengharumkan nama Golkar di masa depan. Saya kira itu. Ya, saya sejatinya memang sampaikan ke beberapa partai bahwa lihat dulu kerja saya. Kalau kemudian terbukti masyarakat menyukai saya, tentu kita semua tahu bahwa survei yang menentukan, gitu ya. Ketika survei saya menunjukkan bahwa saya tertangkap atau terjaring bahwa saya adalah salah satu calon yang disukai masyarakat, maka tentu saya kira saya akan maksimal untuk melakukan upaya pendekatan kepada seluruh partai. Nah, plan B kalau kemudian pahit-pahitnya saya tidak disukai masyarakat dalam penjaringan survei besok, maka kemudian saya ini adalah anak bangsa masyarakat Bogor yang selalu sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat bahwa saya dimanapun berada saya tetap akan berbuat buat masyarakat Bogor. Saya sebelumnya juga bukan siapa-siapa, tapi silahkan melihat jejak digital saya. Saya merasa sangat senang berbuat untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat kita di Kabupaten Bogor. Sebut saja saya berinteraksi kepada semua asosiasi-asosiasi yang tujuannya adalah bagaimana kita membangun peradaban, membangun kesejahteraan masyarakat Bogor, tentu dengan adanya Sulh Haji, mudah-mudahan bisa lebih tinggi nilainya pengabdian itu. Saya kira itu. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution.
Ya, kalau ditanya tentang kos politik memang itu ada konsekuensi. Dan alhamdulillah saya juga tidak baru di politik. Jadi di 2018 saya juga, teman-teman sebagian besar juga tahu bahwa saya salah satu bagian dari tim sukses politik pilkada. Dan saya sudah terbiasa dengan itu. Jadi kalau ditanya gambaran kos politik kemudian berani apa tidak, saya sampaikan teman-teman bahwa saya paham jumlahnya. Dan saya sudah identifikasi juga siapa-siapa yang harus dan akan mendukung saya di dalam kos politik itu. Dan konsekuensi itu kita akan siap untuk itu saya kira. Jadi jangan takut teman-teman, saya adalah salah satu calon yang akan berani mengatakan bahwa saya siap. Itu memang horornya tadi ya yang disampaikan bahwa sebuah jabatan memang, apalagi bupati, itu kan memang ancamannya yang selalu dipertimbangkan adalah potensi berurusan dengan KPK atau dengan hukum lah. Karena memang tanggung jawabnya besar. Amanah yang diberikan itu khusus Bogor sebut saja luar biasa besarnya. Titipan negara buat rakyat ini, amanah yang diberikan sebut saja 10 triliunan yang menjadi tanggung jawab seorang kepala daerah untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakatnya yang jumlahnya kurang lebih 5,7 juta jiwa. Nah, tentu kalau jadi bupati tidak boleh tinggal diam dan tidak harus tingkat kehati-hatian terhadap penyelenggaraan negara pun harus dimaksimalkan. Nah, kesalahan-kesalahan kecil harus dibendung. Nah, tentu memang dalam penyelenggaraan pemerintahan, semua tim harus kuat. Kita harus mampu memilih atau menempatkan orang-orang yang punya integritas, yang punya kerelaan yang tinggi, supaya mereka memang benar-benar ingin membangun masyarakatnya. Nah, jebakan-jebakan atau potensi tersangka atau potensi hilap di dalam penggunaan anggaran, memang ini juga harus diantisipasi. Saya kira politik memang kata orang horor gitu ya, banyak sekali potensi ganjalan, ada lawan politik lah, ada siapalah, dan saya kira harus diantisipasi dan dilawan, dan kita harus maksimal di dalam membackup, membentengi seluruh jaringan atau sistem yang kita bangun supaya tidak terjebak di sisi itu. Saya kira sederhana, kalau semua tim ini yang kita seleksi menjadi bagian dari tim pembangunan masyarakat Bogor, sebut saja di semua struktur, kita seleksi dengan baik, kita pegang komitmennya, tidak diangkat karena subjektivitas, saya kira hal itu bisa kita hindari. Jadi saya kira komitmen saya ke depan, yakin dan selalu berdoa saya kira, supaya kita semua itu mampu mengamanah secara maksimal. Dan meminggirkan pikiran bahwa kita ini adalah orang yang ingin menikmati kekayaan, ingin menikmati APBD. Nah, saya kira itu. Kalau niatnya ingin melayani, saya kira potensi-potensi terjebak itu tidak ada. Saya kira itu. Kita luruskan niat. Iya. Saya selalu sampaikan ke semua sahabat, keluarga, dan hari ini juga saya berkesempatan menyampaikan di lubuk hati yang paling dalam, saya ingin sekali bupati yang terpilih adalah bupati yang benar-benar mengikhlaskan diri, mengikrarkan diri untuk berjuang maksimal, memenuhi kewajibannya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini yang memang sangat berat. Rakyat kita ini luar biasa besarnya, luar biasa kondisi kehidupannya, dan saya kira seorang bupati harus melihat semua itu. Nah, tentu harapan ini menjadi harapan saya. Kalau pun saya ditakdirkan, maka saya akan berjuang keras untuk memenuhi itu. Tapi siapapun yang ditakdirkan dalam terpilih menjadi bupati, saya kira mudah-mudahan yang terpilih adalah orang yang punya keikhlasan dan kerelaan maksimal untuk melayani rakyat, tidak berpikir untuk dirinya. Saya kira itu.
Masyarakat Bogor, mari kita sukseskan pilkada. Satu. Kedua, saya sangat berharap masyarakat Bogor memilih karena paham, karena tahu, bukan memilih karena sesuatu yang kita sebut kesalahan. Ketika proses pilkada ini terkotori oleh sebuah proses yang salah, maka yakinlah warga kita juga tidak akan mendapatkan kesejahteraan apa yang diimpikan. Jadi seluruh warga Bogor saya harap mari pelajari, mari mengenal siapa sosok yang dipandang layak. Tentu saya kira bisa melihat jejak digitalnya, tanya sana sini, kemudian aja diskusi. Ini sosok bupati ini, calon bupati ini cocok apa tidak. Saya kira dengan ketepatan memilihnya benar, akurat, maka saya kira ke depan Bogor akan mendapatkan cita-citanya menjadi Bogor sejahtera. Kalau tagline saya bahwa Bogor ini akan lebih dahulu menjadi Bogor emas ketimbang cita-cita negara kita 2045 menjadi Indonesia emas, maka kita akan melakukan percepatan Bogor emas dipercepat. Ya, ini fenomena sebenarnya. Jadi di semua wilayah selalu ada pemekaran, ada keinginan mekar. Kan perlu kita lihat juga apa sih sebabnya. Rata-rata penyebabnya adalah ketidakpuasan. Terasa oleh masyarakat, ketimpangan, ketidakadilan pembangunan di wilayah. Nah, saya kira kalau pimpinan tertinggi, sebut saja bupati, dan seluruh timnya ada di dalam pembangunan, merata pembangunannya, maka tentu keluhan-keluhan itu tidak terjadi. Dan keinginan untuk pecah itu juga pasti terminimalisir. Nah memang pada akhirnya kemudian saya sampaikan tadi di awal bahwa ibarat kita membangun gedung 40 lantai. Ternyata pemborongnya cuma mampu membangun 10 lantai. 30 lantainya terbengkalai. Sementara butuh semua penanganan cepat. Sehingga diputuskan lantai-lantai lain teriak. Saya juga butuh pemborong. Makanya pengen dimekarkan. Ini filosofi-filosofi yang terjadi. Saya kira mudah-mudahan ke depan bupati yang terpilih itu kualitas, kapasitasnya mumpuni untuk membangun 40 lantai ini, ibarat 40 kecamatan tadi. Sehingga teriakan-teriakan untuk mekar-mekar lagi itu bisa tertutupi. Saya kira itu. Tapi kalau tidak ada jalan lain kondisi sekarang, karena ingin dimekarkan cepat, mereka ingin cepat dibangun, ya saya kira di sana butuh manajer baru. Punya teamwork yang kuat untuk bangun cepat. Karena dianggap tadi, mohon maaf, sebut saja pemborong yang lama itu gagal. Nah ini kan sebenarnya konsekuensi sebuah prestasi wilayah ketika ada keinginan untuk pemekaran, maka sebenarnya penyelenggara pemerintahan di tempat itu, tanda kutip, sebenarnya tidak mampu atau sebut saya gagal. Saya kira itu. Angin gunung lah. Ya itu asli dan alami, segar dan menyehatkan. Oh tentu menyayangi. Ketika menyayangi pasti otomatis akan disayang. Saya suka semua warna. Ketika minum kopi hitam, saya ingin selalu menambahkan gula. Dan ketika minum teh, saya senang karena sudah manis. Saya memilih listrik supaya internetnya masuk. Sehingga karena ada listrik, maka ada internet.